Wabah COVID-19 masih menjadi ancaman di tengah kehidupan masyarakat. Angka penularan hingga hari ini masih terus bertambah. Di tengah kondisi tersebut, jelas pencegahan penularan COVID-19 masih harus terus diupayakan. Salah satu bidang yang mesti diperhatikan terkait penyebaran COVID-19 adalah bidang pendidikan. Mengutip siaran pers nomor 117-A6-Sipres-angka Romawi 5-2020, Kemendikbud telah meminta pemerintah daerah agar segera menetapkan petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru PPDB tahun 2020 di wilayah masing-masing. Dan penting untuk ditekankan, di samping menetapkan zona kuota dan jalur PPDB, pedoman teknis tersebut juga harus mengatur tata cara PPDB di masa darurat COVID-19. PPDB online adalah sistem yang dirancang untuk mengelola pendaftaran siswa baru jenjang TK, hingga SMK, dan SMA mulai uji dari proses daftar, seleksi, hingga pengumuman hasil dilakukan secara online di rumah. Artinya, orang tua dan calon peserta didik tak perlu lagi datang ke sekolah. Terkait mekanisme PPDB online, pemerintah daerah dan sekolah mesti merujuk pada Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Kepada channel news daring di ruang kerjanya, Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Kota Kupang Doktorandus Ramli SPD, pihaknya mengalami kesulitan bila pendaftaran peserta didik baru mulai dilaksanakan, sebab pengenalan lingkungan sekolah kepada peserta didik baru sudah tentu tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Selengkapnya ikuti wawancara berikut ini. Pembelajaran secara online. Untuk sementara, saya punya teman-teman guru, terutama guru BK dan guru agama. Bagi saya punya anak-anak yang tidak memiliki HP Android, mereka langsung ke rumah. Dan itu pun pernah saya tegur itu, untuk jaga ke rumah harus jaga jarak. Karena itu pada saat itu kan sementara aktif-aktifnya itu virus. Jadi saya sempat lihat sebenarnya teman-teman guru yang ke rumah. Jadi saya bilang boleh ke rumah, tapi harus jaga jarak. Karena kita tidak tahu bahwa yang kita kunjungi ini mereka bebas dari corona atau tidak. Pertama, saya punya teman-teman guru BK, aktif sekali dia kunjungi dari rumah ke rumah. Tapi kalau belajar secara online betul-betul mereka yang punya HP Android, Bapak Ibu gurunya kasih soal, kasih materi, kasih tugas, dan dikumpul secara online juga lewat Bapak Ibu guru mata pelajarannya. Itu yang terjadi selama ini. Ini kan Bapak sadar tidak sadar ada pembebanan biaya Pak terkait dengan online ini. Bagaimana Bapak mereka dan teman-teman guru di sini mensiasatinya untuk pelaksanaan KBM ini bisa berjalan? Iya. Ada semacam pembebanan, betul, pembebanan anggaran kaitan dengan mereka punya pulsa data. Jadi untuk sementara, untuk pulsa data ini bagi mereka yang betul-betul aktif, termasuk siswa di dalamnya, sekolah akan bebaskan melalui dana BOS nanti insya Allah. Kalau semacam pembebanan kepada dana BOS itu semacam pembagian pulsa paket atau apa Pak? Iya, semacam pulsa data tentunya nanti ada bukti bahwa kita menggunakan pulsa data, dan dengan berdasarkan bukti itu kita akan bayar mereka punya pulsa datanya. Untuk kelas 7-8 ini berapa jumlah siswa Bapak? Untuk sementara sekitar 300-an untuk yang ini yang masih sisa nih. Sisa daripada kelas 9 yang sudah tamat kemarin. Dan itu yang sementara jalan ini 300-an siswa untuk kelas 7 dan kelas 8. Apa sudah ada petunjuk teknis terkait dengan PPDB Pak? Dari dinas? PPDB untuk sementara ini masih dilakukan secara online di dinas. Di dinas ya? Iya. Itu online yang dilakukan oleh dinas itu seperti apa Pak? Online dilakukan oleh dinas itu dilakukan dengan secara zona. Kita sudah dirapatkan seluruh kepala sekolah negeri di Kota Kupang dengan zonasinya itu. Kalau untuk sekolah sendiri kapan? Kalau sekolah sendiri nanti akan kami terima langsung dengan pada saat pengenalan lingkungan sekolahnya. Iya. Itu diperkirakan tanggal berapa Pak? Kalau pendaftarannya tanggal 22 sampai 23, kami diperkirakan tanggal 24 kalau tidak salah ya, untuk kita terima di sekolah.
Ada tidak Pak semacam bansos untuk siswa ataupun mungkin teman-teman guru di sini? Untuk sementara belum. Belum. Bantuan sosial ya. Untuk sementara saya belum pernah terima itu ya. Bagaimana penilaian Bapak terhadap KBM secara online ini Pak? Itulah nanti kan itu kan beban juga bagi kepala sekolah untuk memantau teman-teman guru dalam melaksanakan pembelajaran secara online. Efisien dan efektivitas dalam melaksanakan tugas itu yang harus kita pantau betul-betul, apa mereka itu jalan benar atau tidak. Tapi yang sudah ini betul-betul mereka jalan karena kami ada WA group yang dimana kepala sekolah memantau mereka melalui grup itu. Bagaimana cara pembelajarannya, model soal yang dikasih, bagaimana jawaban anak-anak, semua masuk lewat WA-nya kepala sekolah. Baik, ini metode KBM online ini Pak. Ini kan metode baru. Ada tidak pergeseran nilai terhadap sumber daya anak sendiri terkait dengan kenaikan kelas atau kelulusan tahun ini Pak? Itu masih kita pelajari ke depannya Pak, bagaimana perkembangan grafik anak itu naik atau turunnya kita lihat ke depannya. Tapi untuk sementara untuk saya lihat untuk anak-anak saya yang aktif, yang senang melalui online, dia malah kalau ibu gurunya tidak kasih soal, mereka akan tanya mana soal untuk kami hari ini. Bagi saya punya siswa yang aktif dan senang belajar melalui online ini. Tapi bagi yang pasif kelihatannya akan tambah pasif. Ada tidak Pak kendala Pak? Iya, mungkin nanti ke depan pasti ada kendalanya. Karena ini anak masih butuh pengembelengan. Kalau dia SLTP ini lebih kurang 50% masih dibimbing. 50% kan mandirinya. Nah, dari pentanya dengan bimbingannya ini, jarak jauh ini masih perlu pertanyakan. Terkait dengan PPDB. Nah, besok ini penerapan PPDB dan siswa akan aktif dalam sekolah. Bagaimana persiapan sekolah dalam menyiasati siswa dalam pembelajaran untuk siswa baru ini? Nah, online dan offline. Kalau seandainya pasca COVID ini berlanjut terus. Kalau pasca COVID ini kalau berlanjut, itulah yang akan menjadi kendala bagi kita semua. Apalagi anak-anak ini masih pengenalan lingkungan sekolahnya masih belum begitu betul mendalam tentang lingkungan sekolahnya. Apalagi sekolah kan dari tingkat SD mau masuk ke jenjang STP ini. Nah, bagaimana lingkungan sekolahnya sementara kita belum bisa datangkan anak untuk berkumpul di sekolahnya karena masih dalam keadaan COVID ini. Dan mudah-mudahan ke depan nanti untuk kita orientasinya, mudah-mudahan kita sudah bisa membawa kita punya anak-anak di sekolah. Mudah-mudahan kalau pemerintah mengizinkan. Kalau seandainya tidak diizinkan? Nah, kalau itu yang menjadi kendala bagi kita semua. Karena anak harus mengenal lingkungan sekolahnya, bagaimana cara belajarnya di jenjang yang lebih tinggi dari sebelumnya.